Teman-teman, mari kita lanjutkan untuk pertanyaan pada poin C, di mana taksiran interval parameter rata-rata berat badan bayi lahir di populasi akan kita hitung dengan kondisi bahwa jika simpangan baku populasi sigma diketahui, yaitu tadi nilainya adalah 0,45. Ingat, ketika sigma atau simpangan baku populasi diketahui, maka rumus yang dipergunakan adalah peluang X bar dikurangi Z alfa per 2 kali sigma per akar N lebih kecil mu lebih kecil X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 min alfa. Jadi ingat, karena kita akan mempergunakan nilai Z alfa per 2, berarti kita harus mencari nilai dari tabel distribusi Z. Dan terlebih dahulu kita misalkan bahwa kita akan mengambil alfa sama dengan 0,05. Apakah boleh selain 0,05? Silahkan, 0,01 juga boleh, 0,10 juga boleh. Tapi umumnya biasanya yang dipergunakan adalah 0,05 dan 0,01. Nah, dengan N seperti tadi masih 16 sama, maka kita akan mencari terlebih dahulu dari tabel distribusi normal baku Z, nilai Z alfa per 2 atau nilai Z 0,05 dibagi 2. Berarti nilai Z 0,025. Bagaimana cara kita mencari nilai Z-nya? Ingat bahwa distribusi normal baku, di mana Z ini mengikuti pola atau kurva distribusi normal tersebut. Nah, di mana nilai alfa itu? Nilai alfa itu ada di kiri dan di kanan. Kalau tadi kita bagi 2, berarti Z ini yang akan dibatasi dengan min Z nantinya, ini adalah arsiran ini, inilah yang 0,025. Sedangkan ini di sebelah kanan nanti akan nilainya plus Z, dan ini pun sama, luasnya adalah 0,025. Perhatikan teman-teman bahwa ketika kita memiliki tabel distribusi normal seperti ini, maka ini yang di kiri ini adalah nilai acuan Z-nya digabung dengan yang atas. Jadi kalau kita misalkan nilai min 3,8 di sini, kemudian di atasnya kita memiliki nilai titik 01, berarti kalau kita tentukan nilai ini 0,00007, berarti ini adalah untuk Z-nya adalah Z minus 3,81. Perhatikan sekali lagi, jadi yang di tengah ini adalah nilai-nilai peluang, dan ini adalah yang di sebelah kiri digabung dengan yang di atas ini adalah nilai-nilai Z. Nah, perhatikan teman-teman, nilai peluang ini adalah nilai peluang yang dihitung secara kumulatif. Dari mana? Dari sebelah kiri, dari minus hingga sampai titik Z tertentu, katakanlah min Z. Karena ini ada lebih kiri dari yang tengah-tengah. Nah, jadi kalau sekarang kita ingin melihat Z-nya berapa untuk daerah arsiran 0,025, berarti 0,025 ini adalah peluang. Berarti kita carinya di tengah-tengah ini. Perhatikan mana cari. Ya, jadi carinya adalah 0, nah ini titik 0,2500. Jadi semua peluang yang ada di badan tabel ini adalah merupakan peluang 5 angka di belakang koma. Jadi kalau kita dapatkan ini sebenarnya 0, atau 0, karena ini adalah formatnya bukan format di Indonesia, berarti pakai titik, berarti ini sebenarnya 0,02500. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara membacanya atau bagaimana cara kita menentukan nilai Z-nya, berarti ini 0,02500, kita tarik ke kiri, ini dapatkan minus 1,9, dan tarik ke atas, kita akan dapatkan titik 06, berarti kalau digabungkan, ini menjadi minus 1,96. Bagaimana sekarang kalau kita patokannya adalah yang di sebelah kanan? Sama luasnya 0,025.
Tetapi ingat, karena tabel itu dihitungnya dari sebelah kiri dan dibatasi dengan Z ini, berarti sekarang dari minta hingga kumulatif ke titik ini sama dengan 1 minus 0,025 atau sama dengan 0,975. Di tabel yang satu lagi yang positif berarti bisa kita cari nilai 0,975 yang ini. 0,97500 kita tarik ke kiri, ini 1,9, dan kita tarik ke atas, ini adalah 0,06. Jadi kalau digabung menjadi plus 1,96. Setelah kita peroleh nilai Z alfa per 2 atau Z 0,025 dan juga bisa dicari dengan Z 0,975, namun angkanya berbeda tanda, kemudian dapat kita masukkan ke dalam persamaan kita. Ingat sekali lagi supaya tidak terlalu membuat kita rumit, kita hitung dengan perumusan yang sederhana. X bar plus minus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Ingat tadi juga sama, X barnya adalah 3,25 dan sekarang sigmanya diketahui yaitu 0,45. Kalau kita substitusikan berarti kita peroleh 3,25 plus minus 1,96 kali 0,45 dibagi akar 16. Ini langsung kita substitusikan karena sigmanya diketahui sebesar 0,45. Sama dengan 3,25 plus minus 1,96 kali 0,45 dibagi 4. Sama dengan 3,25 plus minus 1,96 kali 0,1125 sama dengan 3,25 plus minus 0,2205. Kalau kita uraikan berarti ini adalah 3,25 dikurangi 0,2205 lebih kecil mu lebih kecil 3,25 plus 0,2205. Kalau kita selesaikan berarti ini adalah 3,0295 lebih kecil mu dan batas atasnya adalah 3,4705. Dengan demikian kita rumuskan peluang 3,0295 lebih kecil mu lebih kecil 3,4705 sama dengan 1 min 0,05 sama atau kita pergunakan rumus ini atau sama dengan peluang 3,0295 lebih kecil mu lebih kecil 3,4705 sama dengan 0,95. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dengan derajat keyakinan 95% dalam kondisi nilai variasi simpangan baku populasi sigma diketahui, parameter rata-rata berat badan bayi lahir adalah berada di antara 3,095 kg sampai dengan 3,4705 kg. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kita bahas mengenai penaksiran parameter yang ada di populasi dengan menggunakan statistik dari data sampel untuk penaksiran berupa titik dan penaksiran untuk interval. Tadi untuk interval ada kondisi dengan awalnya kita asumsikan bahwa data berdistribusi normal, ada dua pilihan rumus dan ingat-ingat nanti bahwa ada dua kondisi yang harus diperhatikan, yaitu apakah sigma diketahui atau tidak diketahui. Kalau sigma diketahui berarti kita melibatkan nilai dari tabel distribusi normal atau tabel Z dan menggunakan sigma di dalam simpangan dari nilai statistik yang dipergunakannya. Kalau sigmanya tidak diketahui, kita mempergunakan
bantuan dari tabel distribusi T dan menggunakan nilai S sebagai pengganti dari sigma. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jika memang dirasakan bermanfaat, silahkan untuk terus disebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara itu ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.